Let's set the resistance level. Halo Sobat Kabuzen, di aktivitas sepeda kali ini saya menggunakan trek virtual di Glasgow, Skotlandia. Saya memulai aktivitas pada saat jam 19.00 malam hari WIB, dan di waktu tersebut saya lihat banyak sekali pengguna aplikasi yang sama, kebanyakan dari negara-negara Eropa. Tapi saya juga melihat ada beberapa dari Indonesia yang juga menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya namanya aplikasi Zwift. Di situ banyak pengguna-pengguna dari seluruh dunia. Ini di menit-menit awal saya menggunakan kecepatan rendah, kecepatan 22, dan rutenya ini lumayan berat karena di sepanjang rute itu banyak sekali tanjakan-tanjakan, sehingga betul-betul dibutuhkan stamina yang kuat untuk bisa terus melewati dan melahap tanjakan-tanjakan tersebut. Di aktivitas ini saya bisa menyelesaikan dalam waktu 46 menit. Sementara targetnya adalah di 1,5 jam, sehingga bisa lebih cepat, separuhnya ya dari target. Ya memang treknya cukup berat karena banyak tanjakan. Ini adalah salah satu keuntungan ketika kita menggunakan aplikasi untuk memilih trek yang kita inginkan. Apakah kita ingin berlatih untuk menguatkan VO Max kita, maka kita bisa memilih trek yang banyak tanjakannya. Tapi kalau misalnya kita ingin hanya sekedar untuk berolahraga santai, kita bisa memilih trek yang jauh lebih rata. Pemilihan trek ini cukup sulit bila kita berada di situasi yang real ya, di kenyataan, apalagi kalau kita tinggal di kota-kota seperti di Surabaya, di Jakarta, yang jalannya relatif landai, sehingga kita harus bepergian dulu ke luar kota untuk mencari trek yang memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan trek yang sifatnya landai seperti di jalan-jalan protokol di ibu kota. Jadi untuk mereka-mereka yang memang ingin meningkatkan performa dan prestasinya dalam olahraga bersepeda maupun berlari, saya rasa bisa memanfaatkan aplikasi ini karena memilih treknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti tadi saya katakan bahwa kita bisa menggunakan jalur yang penuh dengan tanjakan seperti yang sekarang ini. Saya di kilometer yang ke-2 ini banyak tanjakannya, dan saya melihat ada di belakang saya jarak sekitar 12 detik ada R. Jayanto dengan bendera Indonesia. Berarti beliau ini juga pengguna aplikasi yang sama dari Indonesia. Beliaunya masih 11 detik di belakang saya, tapi nanti mungkin beliau akan menyalip saya. Saya juga tetap dengan kecepatan yang stabil karena ini tanjakan, jadi tidak bisa terlalu kencang, cukup berat. Apalagi saya olahraganya tidak hanya sepeda, saya juga sudah melakukan aktivitas olahraga lain sebelumnya, yaitu berlari di pagi hari. Aktivitas olahraga sepeda ini baru-baru aja saya tekuni karena saya ingin melatih otot kardio saya, otot jantung saya. Dan kalau berlari terus juga lama-lama bosen ya, lutut juga suka kadang-kadang terasa sakit. Jadi untuk direparasinya saya menggunakan pedal sepeda. Dan saya rasakan setelah digunakan bersepeda, maka rasa sakit di lutut pun jadi hilang. Baru setelah itu saya gunakan untuk berlari lagi. Dengan aktivitas yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah bisa menjaga tensi saya tetap normal. Ini saya dapat award nih, dapat reward. You have unlocked the Zwift Glass. Berarti itu nanti saya bisa menggunakan kacamata ya yang disediakan oleh aplikasi. Nah ini yang menyalip saya, ada Pak Jayanto masih di belakang. Sebentar lagi beliau mungkin akan menyalip saya, padahal kecepatan udah saya tambah ini.
Saya ingin memastikan bahwa target heart rate saya bisa tercapai sekitar 140-150. Pak Erjayanto ada di belakang saya mengikuti. Ya, seperti tadi saya ulas bahwa dengan menggunakan aplikasi ini saya bisa memilih rute yang ingin saya gunakan dan bahkan sambil melihat pemandangan ya, karena saya pikir pemandangan yang dimunculkan di grafik ini adalah juga diambil dari pemandangan aslinya di Glasgow. Nah, enaknya kalau menggunakan aplikasi ini nggak takut kehujanan, nggak perlu jalan jauh dulu ya, menggunakan kendaraan gitu untuk mengangkut sepeda kita menuju daerah pegunungan. Kita bisa menggunakannya dengan memilihnya dengan menggunakan aplikasi. Ini sudah di kilometer 27 sekarang dan juga cukup banyak tanjakan. Kecepatan saya juga hanya sekitar 27. Di sini saya lihat banyak sekali pesepedanya dari Eropa, negara-negaranya. Dengan selisih waktu sekitar 7 jam, maka di mereka sekarang masih pagi hari ya. Dan ini menjelang musim dingin kelihatannya di negara-negara Eropa, karena di bulan November ini sudah mulai dingin suhunya. Ini ke belok kanan ke arah Glasgow. Saya akan mengikuti rute yang ke kanan, dan ini saya bisa sekarang di Pamuncak, ini hanya sendirian. Yang lain kelihatannya sudah berhenti dan atau memilih rute lain ya. Nah, mulai ada lagi beberapa orang yang di jalur ini. Itu Sobat Kabuzen untuk aktivitas olahraga sepeda saya hari ini, dan tetap manfaatkan waktu, ruang, kesempatan yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan keselamatan kita. Manfaatkan fasilitas yang ada dan gunakan teknologi yang sekarang sudah memungkinkan bagi kita untuk bisa bersepeda tidak hanya di luar tapi juga di dalam ruangan, dan bisa menghindari kebosanan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen.